ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اخواني في الدين اخواتي في الله أعزني Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita akan kembali memanfaatkan waktu kita pada hari ini dengan melanjutkan apa yang telah kita bahas dalam pertemuan tadi seputar jati diri wanita muslimah. Bagaimana wanita muslimah meraih kembali kemuliaannya dan mendapatkan kehormatan yang telah diberikan sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Allah menciptakan mereka dan menjadikan mereka sebagai pasangan bagi Nabiullah Adam alaihissalam, di mana telah kita simpulkan bahwa jati diri yang sesungguhnya dari wanita muslimah serta kemuliaan yang hakiki yang mereka dambakan sesungguhnya ada dengan kembalinya mereka kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dengan setianya mereka kepada tuntunan syariat, arahan-arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabiullah Muhammad SAW, ketika mereka melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang terlarang, melaksanakan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempati peranannya dalam kehidupannya dalam masyarakat seperti apa yang telah didudukkan oleh syariat. Dan keterangan-keterangan yang kita sebutkan tadi, seperti kata Syekh Muhammad bin Ali Al-Hashimi, bahwasanya sesungguhnya menunjukkan kepada kita akan agungnya rahmat Allah dan besarnya rahmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kaum wanita. Dan sebelum kita melanjutkan kepada muamalah kaum wanita yang seharusnya, yang sepantasnya dalam meraih jati diri mereka dalam perkara-perkara yang disebutkan sebelumnya, maka ingin kita ingatkan sekedar tambih, sekedar peringatan bagaimana Islam menempatkan wanita dalam kedudukan yang begitu berharga. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim serta Imam Al-Bukhari dalam sahih mereka berdua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melaksanakan salat berjamaah. Dan tentu saja beliau salat berjamaah bersama kaum laki-laki dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata pada waktu itu ada pula segolongan dari sahabiat, wanita-wanita mukminah yang ikut melaksanakan salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang telah kita ketahui bahwasanya wanita bolehlah datang ke masjid, bahkan tidak boleh, dilarang jika ia melaksanakan kewajibannya dari hijab dan menjaga kehormatannya. Rasulullah bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang wanita untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau mengingatkan, "Wa buyutuhunna khairul lahunna." Dan rumah mereka lebih baik bagi mereka, dalam hadis Abdullah bin Umar. Nah, dalam keadaan seperti ini, bahkan sebahagian mereka dari wanita sahabiah itu datang membawa anak mereka. Maka ketika Rasulullah SAW akan sholat, dan beliau menyebutkan setelah akhir sholatnya, "Inni uridu an utawwila fi sholat." Sesungguhnya aku ingin untuk memperpanjang bacaanku dalam solat. Beliau solat berjamaah dan beliau ingin memperpanjang bacaannya.
Beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Afdhalus shalah tulul qunut." Salat yang paling afdal adalah yang panjang berdirinya, yang panjang bacaannya. Maka beliau ingin salat yang panjang, salat yang utama tentu saja. Namun beliau mengatakan, "Fa asma'u buka as-sabi." Maka tiba-tiba aku mendengar tangisan anak kecil. "Fa tajawazu fi salati." Maka aku pun ringkaskan salatku. Di syiddati wujdi ummihi alaihi. Karena sulitnya atau kuatnya perasaan seorang wanita dengan tangisan anaknya tersebut. Nah, hadis ini tentunya menunjukkan kepada kita hukum-hukum yang berkaitan dengan bolehnya wanita sholat ke masjid, meskipun ia terpaksa membawa anaknya, dan bahwa seorang imam menjaga keadaan makmumnya meskipun itu dari golongan wanita yang telah diketahui bahwa sholat mereka di rumah lebih bagus. Tapi kalau mereka sholat, maka mereka tetaplah dianggap bagian dari jamaah. Paham ya? Tidak dianggap orang asing atau penyusup. Toh sudah disuruh di rumah, kok masih ke masjid? Ya? Apalagi di Pacidak, ya? Siapa suruh bawa anaknya ke sini? Tidak. Ya, kita lihat bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam melihat dan menjadikan tangisan anak tersebut dan kekhawatiran dari sang ibu untuk beliau meringkaskan salatnya. Paham ya, kawan? Ya? Subhanallah. Menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwa seorang mukmin hendaknya memperhatikan keadaan wanita yang ada di sekelilingnya. Memang benar wanita diperintahkan beribadah kepada Allah SWT. Mereka haruslah menjaga kedudukan mereka dalam rumah tangga, ya, menjaga posisi dan peranannya. Tetapi hendaknya kaum laki-laki untuk menempatkan diri mereka pada tempat yang sepantasnya pula. Sebagaimana ia ingin mendapatkan ketaatan, kepatuhan dan ketundukan dari istrinya misalnya, maka sepantasnya dia pun bisa berlapang dada dan memperhatikan keadaan istrinya, karena istrinya itu juga merupakan belahan jiwanya. Innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Ya, jadi bukan karena perempuan harusnya begini, harusnya begitu, kalau tidak berarti begini dan seterusnya, sehingga dengan itu dia tidak mau menerima uzur, tidak memperhatikan dan tidak membantunya dalam ketaatan dengan apa yang ada pada mereka dari kelalaian dan kealpaan. Tidak. Tetapi al-muslimuna kal-bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Al-muslimuna kal-jasadil wahid. Kaum muslimin seperti tubuh yang satu. Ya? Karena itu kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meringkaskan solatnya. Padahal sebelumnya beliau ingin memanjangkannya. Hanya karena tangisan seorang anak kecil yang dikhawatirkan ibunya tentunya akan merasa tidak enak. Ya. Dan di sinilah kita lihat bagaimana kedudukan wanita dalam pandangan Islam. Ya. Terkadang seorang laki-laki ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu dengan alasan ibadah dia mengatakan, pokoknya urusan anak-anak di tangan ibu-ibu. Ya. Laki-laki lepas tangan. Ya. Urusan cebok, apalagi cuci baju, itu urusan ibu. Ya. Kita urusannya cari nafkah. Sama sedikit jalan-jalan. Ya. Kemudian perkara yang lain urusan mereka. Dan laki-laki harus beribadah kepada Allah. Jangan sampai diganggu oleh istri ataupun anaknya. Kalau terganggu berarti istrinya kurang bijak, tidak pantas, cari saja gantinya. Ya. Tidak. Ketahuilah ya ikhwani fiddin, bahwa kata Rasulullah SAW, ya, Inna nisa khuliqna min dil'in. Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Idza dhahabta tuqimuhu kasartahu.
Tulang rusuk ini jika engkau paksa untuk luruskan, dia akan patah. Wa idza taraktahu wa huwa iwaj. Kalau engkau biarkan dia tetap bengkok. Fastausu bin nisa'i khairan. Maka berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan. Jagalah para wanita. Jadi apa yang ada pada mereka dari sifat, kondisi emosional, ya, bentuk-bentuk perilaku, baik atau buruknya hendaknya diperhatikan dan diarahkan kepada kebaikan dan dibantu dalam ketaatan. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan, bagaimana Rasulullah ya mempercepat sholatnya karena kekhawatirannya tadi. Ya, tidak seperti apa yang pernah kami saksikan dengan mata kepala sendiri. Ya, di mana dalam suatu kasus kejadian seperti ini terjadi. Ini di suatu pondok, ya. Kebetulan yang jadi imam mudir pondok, bukan di sini ya, di Jawa. Mudir pondok di Jawa, ya. Nah, karena banyak orang santri juga ada dengan santri. Setelah itu ada beberapa orang yang lain. Di antara jamaah ada yang bawa anaknya gitu. Dan anaknya setelah takbir dari awal sholat hingga akhir sholat menangis terus, menjerit-jerit. Imam tetap dalam khusyuknya. Sholatnya panjang, sholat zuhur ini. Panjang, tetap dia. Mungkin cuaca juga enak, cuacanya agak dingin jadi enak gitu ya. Dan setelah sholat, setelah salam, pertama yang dilakukan imam adalah apa? Bukan zikir, bukan takbir, tidak. Langsung dengan nada yang tinggi, mata yang membelalak, mengatakan, siapa yang bawa anaknya ke masjid? Lihat mungkif orang ini dengan sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah yahdi. Ya, bagaimana kemudian ia membalikkan keadaan dan menjadikan seorang bapak yang terpaksa ke masjid bawa anaknya sebagai aib dan celaan. Ya, disikat dan dipermalukan, dibentak dan dihardik. Perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika justru melihat seorang badui kencing di masjid. Bayangkan, badui orang besar, bukan anak kecil. Bukan ngompol, kencing di masjid. Ya, kalau anak kecil ngompol ya wajar katanya kan. Itu pun orang juga marah gitu. Ya, tapi ini tidak. Beliau tidak menghardik seorang badui yang kencing di toilet masjid. Paham? Ya? Apalagi kira-kira kalau seorang perempuan seperti tadi yang bawa anaknya, ya, masa pula akan dihardik, ya? Bedanya mauqif yang tadi disebutkan, ya. Maka sesungguhnya hikmah adalah dhalatul mu'min. Hikmah adalah barang yang hilang dari seorang mukmin. Dimanapun dilakukan diambil perkara itu. Dan dalam syariat bertebaran hikmah-hikmah, faedah dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi orang yang memperhatikannya, mempelajarinya dan menjadikannya sebagai pegangan dalam kehidupannya. Semoga kita masuk dalamnya, amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani fiddin. Perkara yang selanjutnya akan kita bahas. Tadi kita sebutkan sekelumit dari perkara bagaimana seorang wanita muslimah terhadap robnya. Sebenarnya Syekh Muhammad Al-Hashimi menyebutkan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah wanita muslimah dengan sikapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ia beriman kepada Allah, menyembah kepadanya, menegakkan kewajiban-kewajiban. Mulai dari salat yang dia adalah dasar Islam, tonggak agama, sampai kepada zakat dan haji jika dia mampu, sampai kepada hukum-hukum syar'i yang lainnya, dari beriltizam dengan hijab yang syar'i, ya, meninggalkan tempat-tempat ikhtilat, tidak berjabatan tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tidak safar ke suatu daerah tanpa mahramnya, sampai kemudian bagaimana ia membela agama Allah, ya, dan memperjuangkannya dalam kedudukannya sebagai wanita dalam posisi apapun dan dalam peranan apapun dia dalam kehidupan manusia. Nah, kita masuk sekarang kepada al-mar'atul muslimah ma'a nafsiha. Seorang wanita muslimah dalam tanggung jawabnya terhadap dirinya. Bagaimana dia berinteraksi dengan dirinya, bagaimana ia menjadikan dirinya
wanita yang kokoh dengan jati diri Islam. Maka Syekh menyebutkan, sesungguhnya Islam telah mengkhususkan orang-orang yang beriman, kaum muslimin, sebagai syamah bainan nas, sebagai cermin, sebagai contoh dan panutan dalam masyarakat, yang mereka tampil beda dengan akhlak dan perilaku mereka, dengan perbuatan dan amalan mereka, bahkan dalam bentuk pakaian dan perhiasan mereka. Mereka tampil beda dan untuk dijadikan sebagai contoh bagi manusia. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dengan sanad yang hasan, kata Syekh di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam riwayat dari sahabat Ibnu Hanbaliyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama para sahabatnya ketika itu pulang dari bepergian. Mereka baru saja datang dari safar. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Innakum qadibuna ala ikhwanikum, fa aslihu rihalakum wa ahsinu libasakum hatta takunu ka'annakum shamatun fin nas. Fa inna Allah la yuhibbul fuhsya wa la tafahhusha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan datang menemui saudara-saudara kalian, maka perbaikilah kendaraan kalian, fa aslihu rihalakum wa ahsinu libasakum, baguskanlah pakaian kalian hingga kalian itu seperti syamah bainan nas, seperti panutan di tengah manusia. Fa inna Allah la yuhibbul fuhsya, karena sesungguhnya Allah tidak cinta, tidak senang dengan fuhsya, kejelekan, fahish, wala tafahush. Demikian pula orang yang sifatnya jelek. Al-fuhsya fil libas, jelek, tampilnya jelek, ya, dalam pakaiannya, dalam sikapnya, perilakunya, apalagi dalam kepribadiannya, dalam jiwanya kotor. Na'udzubillah min dzalik. Allah tidak senang yang seperti ini. Maka di sini kita dapatkan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka baru pulang dari safar. Bayangkan kalau seorang pulang dari safar. Itu beda dengan orang yang baru mau keluar rumah, ya kan? Keluar rumah tampil bagus, ya kan? Kinclong, mengkilat semua. Ya. Kalau pulang, ya, debu melekat. Ya, rambut kumal, ya, acak-acakan, pakaian rotok sana sini, ya, jelas seperti itu caranya, ya. Apalagi safar dalam keadaan seperti ini, safar di padang pasir, naik kendaraan yang paling enak adalah kuda, ya kan, pasti kena, ya. Maka dalam keadaan seperti ini pun Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk memperbaiki keadaan mereka, memperbaiki kendaraannya. Dan Rasulullah SAW memerintahkan mereka, para sahabat, untuk menjadi seperti syamah bainan nas. Lalu disyaratkan bahwa Allah tidak cinta dengan al-fuhsh, kejelekan, wat tafahush, dan sifat yang dan pribadi yang jelek. Tentunya ada kaitan antara tampil yang baik dengan sifat yang jelek. Ya. Nah, ini merupakan dasar dalam perkara ini. Ya. Bahwa seorang wanita muslimah demikian pula keadaannya. Meskipun tubuhnya milik dia, tubuhnya dia yang bukan milik dia, milik Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tubuhnya dia yang mengurusnya, dia yang mengaturnya, bukan berarti dia bebas untuk berbuat apa adanya dengan tubuh tersebut. Ya. Termasuk misalnya mengabaikannya, tidak memperhatikannya, tidak mengurusnya. Ya. Ini perkara yang tidaklah pantas bagi wanita muslimah. Ia menjaga penampilannya, ia memperbaiki keadaannya, membaguskan pakaiannya. Ya, ia lakukan ini semata-mata karena
tubuhnya adalah amanah, ya, dan bahwa tidaklah yang diinginkan kecuali dengan kebaikan, dan sesungguhnya ketika ia memperbaiki keadaannya, maka itu adalah bentuk dari usaha dia untuk memperbaiki kepribadiannya. Ya, kenapa? Karena kita mengetahui bahwa pakaian ini memiliki pengaruh yang besar kepada kepribadian seseorang. Ini telah sering kita ingatkan. Bagaimana orang yang pakai baju beige, ya, baju tentara, ya, berlagak seperti tentara. Anak kecil dibelikan mainan-mainan, ya, seperti dokter-dokter misalnya, dia akan berbuat seperti dokter, ya. Maka demikianlah seorang, dia menyesuaikan diri dengan apa yang ada pada dirinya dari keadaan, ya. Maka wanita muslimah hendaknya menjaga kebersihan dirinya, hendaknya menjaga kesehatan tubuhnya dalam rangka menegakkan ubudiyahnya kepada Allah SWT dan peranan dan posisinya dalam kehidupannya. Ya. Namun tentu saja ini bukan juga seperti perbuatan sebahagian wanita muslimah yang lainnya, yang mereka sibuk dan tersibukkan dengan menyesuaikan perkembangan, ya, mode dan sebagainya, ya. Maka mereka bertabarruj dengan tabarruj jahiliyah, ya, memilih pakaian-pakaian yang, ya, yang syuhrah, pakaian yang memancing pandangan setiap orang, dan dengan alasan bahwa perlu menjaga tubuhnya, ya, maka ia pun melakukan perkara-perkara yang terlarang, ya, dari tato misalnya, ya, atau bahkan mungkin suntik sana suntik sini misalnya, ya, perkara yang tentu saja adalah bentuk dari merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan bukan karena Allah ia lakukan, tapi untuk apa? Untuk dipamerkan, ya, diperindah hanya untuk dipamerkan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jadilah balanya semakin besar. Jadilah balanya semakin besar. Maka ikhwani fid din, perkara yang diingat oleh seorang wanita adalah bagaimana dia menjaga keadaannya. Syekh menyebutkan di antara perkara yang perlu dijaga adalah tubuh sang wanita itu sendiri, ya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak senang dengan orang yang berbuat berlebih-lebihan. Ya. Sebahagian wanita tidak menjaga keadaan tubuhnya. Makan, ya, diabaikan. Meskipun kadang ia sedang mengandung bayi janin dari suaminya, ya, maka ini tidak benar, ya. Dia memperbanyak puasa dengan alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan itu ia dibimbing oleh Allah untuk menjadikan anaknya anak yang soleh. Keliru. Lihatlah di antara hukum syar'i tentang wanita yang hamil atau murdi, yang dia sedang hamil atau sedang menyusui, dibolehkan baginya berbuka, ya, dan membayar fidyah untuk mengganti puasa dari hari-hari yang dia tinggalkan dari puasa wajib, ya. Sebelum tentang hukum fidyahnya ada khilaf, sebagian mengatakan bahwa dia fidyah saja, sebagian mengatakan fidyah dan qada, sebagian mengatakan tidak ada fidyah, yang boleh hanyalah qada, mengganti saja. Alhasil bahwa di antara perkara yang datang dari keringanan pada wanita yang hamil dan menyusui adalah apa? Dia berbuka jika khawatir akan dirinya dan anak yang dikandungnya. Ya. Anak yang dikandung jelas, anak yang menyusui kan mungkin disusui dengan apa? Susu sapi, ya, mungkin disapi, ya betul. Tapi bagaimanapun tetap ada kewajiban dari seorang ibu untuk memberikan susu atau air susu ibu yang adalah perkara yang diinginkan oleh sang bayi tersebut. Adalah kezaliman ketika seorang wanita membiarkan anaknya menangis, ya,
tapi hanya memberikannya susu sapi. Disusukan kepada sapi, ya, hanya karena khawatir tubuhnya nanti berubah, ya, tidak proporsional lagi, ya, tidak seimbang dan selaras lagi, ya. Maka tentu saja ini adalah satu bentuk kelalaian dari kaum wanita ketika itu, ya. Tidak boleh kemudian dia mengabaikan perkara ini. Sampai disebutkan tentang seorang wanita yang tidak boleh berpuasa, wa zawjuha hadir, dan suaminya ada bersama dia, kecuali dengan izin dari suami dalam puasa sunnah, paham ya? Ya. Nah, berapa di antara kaum wanita kita yang sempat minta izin sama suaminya untuk puasa misalnya? Ya, kita bertanya pada akhwat yang di balik hijab, ya. Tentunya dijawab dalam hati saja. Ya. Sempat enggak bertanya sama saya, Pak, kenapa saya puasa besok di? Atau bapaknya senyum-senyum besok paginya, saya harus bilang, "Weh, saya sudah puasa, Pak." Mau kayak apa? Hah? Sudahkah dia minta izin kepada suaminya? Ya. Syariat mengatur seperti itu. Ya. Maka akhwatillah, lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis sahih Bukhari Muslim menyebutkan bagaimana ia tidak bisa membayar qada puasa wajibnya kecuali pada bulan Syawal karena kedudukannya di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin tidak bisa menunaikan puasa yang wajib yang tertinggal dalam bulan Ramadan karena haid atau udzur yang lainnya kecuali bulan apa? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Dan beliau beriwayatkan dari Rasulullah, Aisyah berkata, "Kana sallallahu yasumu Sya'bana kullahu aw jullahu." Dan adalah kebiasaan Rasulullah SAW itu berpuasa bulan Sya'ban semuanya atau kebanyakan hari-hari bulan Sya'ban beliau berpuasa. Nah, disitulah kesempatan Aisyah untuk mengejar. Aisyah radhiyallahu anha mengejar ketinggalannya dari puasa yang wajib yang tertinggal. Paham ya? Subhanallah. Ini Aisyah radhiyallahu anha, Siddiqah, bintu Siddiq. Ya. Yang ternyata berbuat seperti ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi bukan juga perkara yang menyenangkan tentu saja seorang wanita menjadi bitana, ya, menjadi apa? Batin, ya, gendut hanya karena makan dan minum dengan alasan saya butuh energi untuk mengurus rumah tangga ini, ya, sambil masak ngemil, sambil ini ngemil, ya, akhirnya membengkak di luar dugaan, ya. Maka tentu saja berhati-hatilah wanita, ya. Pekerjaannya dalam mengurus rumah tangga perkara yang baik, terpuji insyaallah, ya. Tapi ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Rasulullah bersabda, "Ma mala'a adamiyyun wi'an syarran min batnihi. Fa idza kana la mahalata fa'ilan fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafsihi." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Tidaklah seorang anak manusia memenuhi kantong yang lebih jelek daripada perutnya. Maka jika ia terpaksa untuk melakukannya, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafsihi, untuk nafasnya. Ya. Maka seorang wanita mukminah menjaga keadaannya, menjaga penampilannya, bukan karena sekedar untuk dipamer, tidak, tapi untuk menyenangkan suaminya dan untuk membantu dia dengan kekuatan tubuhnya dan kesehatannya melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan peranan dan posisinya dalam kehidupannya dalam masyarakat. Ya. Baik. Juga seorang wanita menjaga kebersihan tubuhnya. Ya. Karena itu kita dapatkan bagaimana Islam mewajibkan seseorang untuk mandi minimal sekali dalam sepekan. Minimal. Ya, dalam hadis Abu Hurairah
seorang muslim bersabda haqqun ala kulli muslimin an yaktasila fi kulli sab'ati ayamin yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Wajib bagi seorang muslim untuk mandi setiap 7 hari, satu hari dia mandi dalam 7 hari itu, yang ia cuci kepala dan tubuhnya. Itu kewajiban ya. Ya. Kalau bilang wajib kok bisa Ustaz tahan sampai 1 pekan? Ya. Ya itu wajar karena di daerah dingin keringat tidak mengalir. Ya. Sehingga seorang bisa bertahan tidak mandi 1 pekan atau sekali sepekan. Karena keringat tidak ada. Ya. Dan kebetulan kami sendiri pernah mencobanya gitu ya. Tidak juga sampai 7 hari, ya, tapi berhari-hari tidak mandi gitu. Memang tidak terasa. Ya, kenapa musim dingin? Untuk mandi juga harus mikir. Ya, karena dinginnya luar biasa. Harus tunggu airnya dipanaskan dulu. Sementara yang ngantri 1 pondok gitu untuk mandi. Pemanasnya cuma 1 blok, 2 saja. Jadi tunggu dulu. Sudah dipakai semua, sekarang keluar tidak panas lagi. Tidak ada rasanya. Terpaksa nunggu lagi. Ngantri untuk mandi. Ya, maka untuk mandi setiap hari, apalagi 3 kali sehari, wah, pikir-pikir. Ya, nah ternyata orang yang seperti ini tetap wajib mandi meskipun sekali sepekan. Tentunya dalam cuaca panas, seorang mandi 3 kali sehari jika punya air tidak cukup, saking panasnya itu. Ya, begitu panasnya. Maka minimal 1 kali sepekan itu wajib bagi setiap muslim untuk membersihkan dirinya. Ya. Maka ini bentuk dari penjagaan tubuh sang wanita itu sendiri. Ya. Rasulullah SAW sendiri diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya kepada Aisyah radhiyallahu taala, perbuatan apa yang pertama dilakukan Rasulullah SAW jika dakhala baitahu, jika masuk ke rumahnya? Hadis muttafaqun alaih. Apa jawab Rasulullah SAW? Apa jawab Aisyah radhiyallahu taala anha? Karena yabda'u bisiwak. Perkara pertama yang beliau mulai adalah dengan siwak, membersihkan giginya, membersihkan mulutnya. Itu pertama kali masuk rumah. Ya. Dan di sana ada faedah, ya, dalam sisi muasyarah zaujiyah, dalam hubungan suami istri, dan dalam perkara yang berkaitan dengan menjaga kebersihan tubuhnya. Ya. Banyak orang yang dia akan menjaga kebersihan dirinya ketika mau keluar, ya kan? Ketika masuk, kotor biar nih. Jadi yang di rumah cuma dapat sisanya saja, ya kan? Ya. Sudah kotor baru pulang, itu apa? Buat dimandikan. Ya. Kalau bagus keluar, ya, makanya tidak benar. Itu bukan hanya untuk laki-laki, perempuan juga sebaliknya. Seperti itu juga banyak terjadi. Ya. Kalau dia keluar semua perhiasan dipakai, ya. Berat tangan tidak terasa. Yang penting berat kedudukan kita katanya. Kenapa? Tangannya penuh dengan emas. Ya. Dia pakai semua, tampil bagus sekali. Ya. Sampai suaminya ketemu di jalan, pangling. Siapa itu ya? Ya. Begitu luar biasa penampilannya. Ya. Tapi kalau di rumah lusuh, ya, kumuh, ya, tidak menarik sama sekali bagi suaminya. Ya. Sama saja tadi. Suaminya dapat sisa-sisa saja, ya. Sama tadi. Maka ini perkara yang datang dari kelalaian wanita tersebut akan peringatan-peringatan syariat. Lihatlah Rasulullah SAW bersiwak ketika akan masuk rumahnya, menjaga keadaannya. Ya. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, seperti disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir firman Allah SWT, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaul dengan baik. Kata beliau, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inni la uhibbu an atajammalu, sesungguhnya aku suka untuk berhias sebagaimana aku suka istriku berhias untuk diriku. Ya. Nah, ini tentunya untuk laki-laki seperti ini. Jika laki-laki seperti itu, maka wanita lebih-lebih lagi. Ya. Maka seorang wanita menjaga keadaan dirinya, memperbaiki, ya, dirinya. Ia menjaga tidak hanya sekedar untuk menjaga penampilannya, tapi dalam rangka melaksanakan kewajibannya kepada Allah, jadi menjaga tubuhnya dan untuk kemudian melaksanakan peranannya dalam masyarakat tadi.
dia sebagai suami, sebagai anak, atau sebagai ibu, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian Syekh menyebutkan tentang bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari, ya, didengarkan suara istinannya, dia membersihkan dirinya dengan siwak padahal dia di kamarnya, ya. Demikian dalam riwayat Bukhari dari Mujahid dari Urwah bin Zubair, yang dia adalah kemenakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian di antara perkara yang diperhatikan oleh seorang wanita muslimah adalah dia menjaga rambutnya, memperbaiki keadaannya. Ya. Juga tentu saja bahwa ini bukan berarti dia kemudian menyibukkan dirinya dengan berhias dan bersolek dan lupa akan apa yang menjadi kewajibannya. Ya. Maka saya kira penting juga untuk diajarkan di kalangan pondok-pondok putri, ya. Di samping diajarkan pada mereka perkara bagaimana cara menggunakan alat kosmetik bersolek dengan baik, tentu saja, ya. Juga diajarkan pada mereka keterampilan rumah tangga, perkara-perkara yang membantu mereka dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Ya. Saya kira itu perkara yang baik. Ya, karena juga banyak di antara wanita muslimah yang tidak perhatian akan keadaan dirinya tadi. Ya, dia berpikir yang penting saya taat kepada Allah. Setelah itu suami menengok atau tidak salahnya sendiri. Ya, berarti dia tidak tahu memilih wanita. Fadfar bidzatid din, carilah yang baik agamanya. Taribat yadak. Ya, tapi ketahuilah ikhwani fid din, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita dinikahi pun karena 4 perkara. Limaliha wa jamaliha wa li hasabiha wa li diniha. Dinikahi karena kecantikannya, bisa karena hartanya, bisa karena kedudukannya, bisa pula karena agamanya. Ya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, beruntunglah engkau. Ya. Tapi bukan berarti sekali lagi wanita muslimah selama dia taat cuek tidak apa-apa, tidak bisa mengurus dirinya tidak apa-apa, yang penting dia taat. Tidak demikian, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, menjelaskan tentang seorang pemuda yang dia terombang-ambing di antara 2 pilihan. Yang satu wanita mutadayyinah, bagus agamanya, namun tidak begitu cantik, ya. Yang satu bagus agamanya juga, namun cantik, ya, atau lebih kurang agamanya dibanding yang pertama, tapi dia lebih cantik. Maka Syekh mengatakan pilih yang cantik, ya. Pilih yang cantik, ya. Mungkin ini mengingatkan kita, wah bahaya ini dalil untuk mata keranjang. Tidak, ikhwan fillah, ketahuilah apa tujuan pernikahan. Hah? Apa tujuan pernikahan? Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Ya, tujuan pernikahan adalah untuk kemudian dia seorang menundukkan pandangan dengannya dan menjaga kehormatannya, ya kan? Menjaga kemaluannya. Maka kata beliau, selama masih ada bentuk agama pada orang itu, dianahnya ada, mutadayyin, bukan juga wanita yang tidak beragama gitu, ya, tidak, dia beragama, cuma tidak seperti yang pertama, tapi dia dalam hal keadaannya lebih baik, lebih bisa menjaga dirinya dan sebagainya. Maka kata Syekh, wanita ini lebih bisa menutupi apa yang diinginkan dari tujuan pernikahan. Ihsanu al-farj wa ghaddul basar. Faham? Maka dengan kaidah ini dia mengatakan dia pilih yang kedua. Paham ya? Nah, ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya. Maka perhatikan ikhwan fillah, ya. Bukan juga berarti bahwa wanita kemudian menyesali dirinya dalam keadaannya, tidak, ya. Tapi tentu saja, ya, seorang wanita mukminah yang salehah akan mendapatkan
laki-laki yang muslim, yang mukmin, yang soleh juga insya Allah. Ya, baik. Selama dia jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon kepada Allah jalan dan kemudahan. Baik. Jadi sekali lagi apa yang kita sebutkan tadi menunjukkan agar seorang wanita menjaga keadaannya. Namun tidak juga dia menyibukkan diri dengan perkara mode, ya, sehingga ketika dia tampil dengan modenya itu, ya, dia tampil dalam keadaan yang tadi tidak ketahuan lagi, ya, dari mana asalnya. Kemudian perkara yang paling penting, seorang wanita muslimah, sebagaimana dia memberikan perhatian akan tubuhnya, ya kan, kesehatan jasmaninya, maka perkara yang mesti adalah dia menjaga kekuatan akalnya, ya, kesempurnaan imannya. Itu juga perkara yang paling penting dari perkara yang zahir, ya. Dan ini kan perkara yang ternyata juga telah dikatakan oleh pakar-pakar kecantikan orang kafir tadi. Apa katanya? Istilahnya inner beauty katanya. Ya. Kecantikan dari dalam katanya, ya. Bahwa dia lebih bisa mewarnai, ya. Lebih terasa bekasnya daripada kecantikan luar. Ya, kecantikan dari dalam, dari akhlak, akal yang terjaga, ya, kesempurnaan dalam berpikir, ya, kepandaian dalam menetapkan perkara dan seterusnya, ya. Ini perkara-perkara yang penting tentu saja. Ya, seorang wanita muslimah hendaknya senantiasa menjaga kekuatan akalnya, ya, menjaga kesempurnaan imannya, dan tidaklah sekali lagi dia tadi menyibukkan diri dengan perkara yang zahir, tidak yang batin, karena yang batin merupakan asal bagi yang zahir. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu. Maka Islam telah mengajarkan kepada kita perkara yang jauh lebih baik dari apa yang ditawarkan oleh orang-orang kafir. Paham ya? Ya. Maka hendaknya wanita kemudian menyibukkan dirinya dengan perkara ini. Bagaimana cara yang membersihkan, menambah kekuatan akalnya, membersihkan hatinya, menguatkan imannya? Ya, tentunya dengan melaksanakan syariat, ya, dengan melihat tuntunan yang ada dalam Islam untuk ia amalkan. Karena semua perkara syariat ini datang untuk memperbaiki dan meningkatkan kekuatan akal manusia. Islam tidak pernah melecehkan akal. Tetapi Islam juga tidak mendewakan akal. Paham ya? Ingatlah bagaimana dua kelompok terjerumus, ya, dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyimpang dari jalan yang lurus dalam perkara akal. Ya, kelompok yang pertama, kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, di mana mereka menjadikan akal sebagai ukuran, patokan dasar. Punya akal adalah dewanya. Maka semua dengan akal. Sehingga setiap perkara yang mengantar untuk kuatnya akal menurut mereka adalah perkara yang dituntut. Contohnya apa misalnya? Debat. Ya. Debat. Jidal. Ya. Orang mengatakan dalam jidal, debat, akalnya menjadi hebat. Ya. Padahal sebenarnya hanya menjadi orang yang pandai berkelit, pintar cari alasan. Maka digalakkan oleh mereka ilmu mantik wal kalam. Ilmu yang berkembang di kalangan mereka. Kenapa? Karena menguatkan akal. Ya, membuat orang pandai. Kenapa? Karena tujuannya nanti akal sebagai penentu. Satu sisi. Sisi yang lain, kelompok yang lain, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dia mengatakan bahwa akal tidak punya tempat dalam perkara syariat. Seorang kalau pegang syariat harus buang jauh-jauh akal. Tidak bisa bekerja sama. Bahwa syariat atau bahwa akal tidak mampu mencapai, menggapai dan mendapatkan apa yang bermanfaat dan baik bagi kehidupannya dunia dan akhirat. Akal tidak mampu.
Paham ya? Artinya seolah-olah kalau bicara syariat, ibarat dalam majelis taklim seperti ini, mohon akalnya ditinggal di tempat penitipan. Ya. Karena kita bicara syariat bukan tempatnya akal. Seperti itu kurang lebih, ya. Maka harusnya berarti di masjid ada tempat penitipan akal, bukan cuma sendal, ya. Menurut mereka ini. Kenapa? Karena akal katanya tidak bisa mencapai apa yang baik dan buruk. Kelihatannya bagus, tapi ternyata keliru. Kenapa? Karena sekali lagi syariat datang dengan tidak menafikan akal manusia. Bahkan bukan ke orang yang tidak berakal, tidak berlaku padanya hukum taklif, ya kan? Hukum syariat tidak berlaku padanya. Ghairu mukallaf, kalau dia gila, ya kan? Berarti kalau begitu tidak mungkin syariat menyampingkan akal. Lihatlah bagaimana ternyata apa yang disangka benar oleh mereka, bahwa akal tidak mampu mengetahui, ya, perkara yang aslah, yang layak, yang bagus, itu adalah perkara yang keliru dan justru kebatilan. Dan berapa banyak ulama dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terseret kepada keindahan yang tergambar dari pemikiran Mu'tazilah, pemikiran apa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Berapa banyak para ulama yang terseret seperti itu? Ya, di antaranya Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya I'tisam, yang ternyata dia ikut juga dalam arus dengan pemikiran Asy'ariyah dalam perkara ini, meskipun beliau adalah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah bila nizam, ya. Bahkan beliau dalam kitabnya I'tisam membantah bid'ah dari asasnya, dari pondasi dan bangunannya, paham ya? Tapi terjerumus dalam bid'ah Asy'ariyah rahimahullah ta'ala wa afa anhu. Ya. Lalu apa yang benar dalam perkara ini? Madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan bahwa akal mampu untuk mengetahui perkara-perkara yang bermanfaat itu. Tetapi akal la yastaqil, tidak berdiri sendiri. Ya? Akal membutuhkan tuntunan. Maka datanglah wahyu, diutuslah para nabi untuk menuntun akal mereka. Maka akal ikut kepada syariat. Karena dengan syariatlah akal itu kuat. Dengan syariat hati ini hidup. Paham ya? Bukan sebaliknya. Seperti tadi orang Mu'tazilah yang menjadikan akal sebagai pengikut, yang diikuti oleh syariat. Atau seperti orang-orang sufi yang hati adalah asas yang menghidupkan syariat. Paham ya? Tidak benar. Yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa hati hidup dengan syariat. Maka syariatlah yang menghidupi hati itu. Maka hati haruslah tunduk kepada syariat. Demikian pula akal. Hanyalah diraih kekuatan akal itu dengan syariat. Tidak dengan yang lainnya. Karena syariat memandu akal untuk semakin sempurna. Karena itu Allah SWT menyuruh kepada manusia seluruhnya, umat Islam secara khusus, dengan seruan ulul albab, manakala mereka mampu menggunakan akalnya untuk dituntun dengan syariat yang dengannya mereka mendapatkan iman dan takwa. Paham ya kawan? Baik. Jadi kalau begitu wajib bagi wanita juga untuk memperhatikan bagaimana yang menguatkan akalnya, ya, menguatkan imannya, dan itu tidak lain dengan syariat tadi, ya. Ia mempelajari perkara-perkara syariat, hadis-hadis dari taharah sampai perkara yang muamalah, ya, dari ibadah sampai kepada masalah akhlak. Dia akan dapatkan bahwa semua itu adalah tanmiyah bagi akalnya, bentuk pembinaan bagi akalnya yang menumbuhkan kekuatan akalnya. Yang dengan akal yang sehat ini, ia pun semakin mudah dalam menjalani syariat. Dengan akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang kuat, dalil yang sahih. Nah, maka kalau itu di antara perkara yang paling pokok setelah kita mengetahui bahwa syariat secara umum, secara keseluruhan merupakan faktor yang mengangkat akal para wanita dan menguatkan akal mereka, tentu saja secara khusus adalah ilmu syar'i, yaitu talabul ilmi. Dalam majelis ilmu mereka mesti untuk hadir dalam majelis ilmu, mendengarkan ilmu dan menyimak ilmu. Paham ya?
Ya. Sebab dengan itu dia pun mengetahui apa yang menjadi kewajibannya, dan dengan melaksanakan kewajibannya akalnya semakin kuat. Baik. Ini diantara perkara-perkara yang diingatkan oleh Syekh bagaimana wanita bermuamalah dengan dirinya dalam meraih jati dirinya. Memperbaiki dirinya. Ya. Nah, sebagaimana ia memperbaiki dirinya dengan menghiasi amalannya, menghiasi dirinya, menghiasi tubuhnya dengan perhiasan-perhiasan syariat yang diperintahkan, juga tentunya dia harus membersihkan dirinya dari kotoran yang mengotori, baik yang mengotori tubuhnya ataupun mengotori akal dan pikirannya. Adapun mengotori tubuhnya tentunya dalam masalah izalatun najasat, membersihkan najis, ya. Karena terkadang seorang wanita tidak begitu perhatian dengan pakaiannya, apalagi jika dia dalam urusan mengurus anak, ya, bayi dan sebagainya, paham ya? Maka terkadang dia melalaikan hal ini. Ya, demikian pula, ya, dengan disebutkan oleh Ibnu Jauzi tadi, ketika dia haid dan sudah bersih dari haid, ia menunda-nunda dirinya untuk mandi, ya, hanya karena menunggu waktu akan mencuci baru sekaligus, ya. Maka sesungguhnya tidak benar seperti ini. Hendaknya sudah bersihkan dirinya dari kotoran-kotoran hissi, sebagaimana yang bersihkan dirinya dari kotoran maknawi. Apa kotoran maknawi? Tentunya syirik, bid'ah, dan kotoran-kotoran yang mengotori pikiran mereka, ya. Dan di antaranya adalah khurafat, keyakinan-keyakinan batil, yang pikiran seperti ini sangat banyak tersebar di antara para wanita. Ya. Bukankah banyak khurafat yang kita dapatkan di masa kecil kita, bahkan sampai sekarang, itu dari mulut orang tua kita, khususnya ibu, ya kan? Ya. Paling banyak yang diwasiatkan ibu kan? Ya. Mungkin karena perhatiannya sama anaknya, dia jaga kecintaannya kepada sang anak, maka dia jaga. Yang kau begini nak, yang kau begitu pamali itu, dia begitu. Karena penjaganya. Tapi dia tidak membakari dirinya dengan akidah yang benar dan tidak membersihkan dari khurafat dan perkara-perkara yang batil. Maka wanita muslimah hendaknya menjaga hal ini. Ia membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran hissi dan maknawi, kotoran yang tampak maupun kotoran yang tidak tampak, ya. Dan perkara yang terakhir yang kita sampaikan dalam majelis ini kaitannya dengan sifat yang kedua, ya, wanita muslimah mendapatkan jati dirinya dengan bermuamalah akan tubuhnya, akan jiwanya dengan muamalah yang disyariatkan, ya, adalah bahwa ia mencari rafiqah salihah wa talzamu majalis al-iman. Dia mencari teman yang baik, sahabat yang baik, ya, serta senantiasa mulazamah dengan majlis-majlis yang menumbuhkan imannya, ya. Tentunya kita mengetahui bagaimana wasiat Rasulullah SAW tentang permisalan seorang teman yang baik dan teman yang jelek. Dan jika itu berlaku untuk laki-laki, ketahuilah bahwa dia juga wajib bagi para wanita untuk mencari teman duduk yang baik. Teman yang tidak hanya teman ketika suka dan duka, tidak, tapi dia juga teman yang senantiasa menuntun dalam kebaikan, mengajak kepada kebaikan, ya. Karena istilah orang teman suka dan duka, ya. Kalau kita senang, dia juga ikut senang, ya. Kita pas dapat subsidi agak besar bulan ini, traktir dia senang juga kan? Terus senang gitu, ya. Kalau kita sedih, terlambat subsidinya, ya, rangsumnya terlambat, dia juga sedih. Tapi tidak bantu apa-apa, cuma sedih. Teman dalam suka dan duka gitu, ya. Kalau kita senang, dia senang, ya, artinya ikut kecepatan senangnya kita. Kalau kita sedih, dia juga sedih. Artinya sedih, ya, sedih saja, ya. Bukan itu, ya.
Kita membutuhkan seorang sahabat yang berani memegang tangan kita, berani untuk mengajak kita kepada kebaikan, bahkan mungkin berani untuk memukul kita, menghentikan kita ketika kita lalai dan lupa. Itu teman yang sejati, teman yang diinginkan. Dan seorang mukminah, wanita muslimah, hendaknya bersemangat untuk mencari teman-teman seperti ini. Ya, bukan teman yang hanya kerjanya menyesuaikan dengan pembicaraan temannya tadi. Ya, saya cari teman diskusi saja ibaratnya. Ya, kalau bicara tentang sumur, bicara sumur, enak diajak bicara pokoknya. Ya, kalau diajak bicara tentang sungai, bicara sungai juga bisa juga enak. Ya, pas selalu. Ya, tapi apa faedahnya dari sumur dan sungai? Ya, karena seorang boleh jadi semakin banyak menyiapkan waktunya dengan pembicaraan seperti ini. Ya kan? Ya. Ada perempuan yang supel, enak diajak bicara. Ya? Sehingga begitu enak diajak bicara, apapun yang kita buat dia aminkan. Nah, ini bukan supel namanya, bukan enak diajak bicara yang seperti ini ya. Karena membiarkan saudaranya atau saudarinya dalam kesalahan dan dia diamkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya? Juga bukan berarti bahwa setiap kali ketemu temannya, saudarinya, yang ada selalu kritikan. Ukhti, alai bajuta. Ukhti, tidak begitu caranya. Ya, sebentar dia menegur. Apa yang terjadi? Kita akan dapatkan kemudian saudarinya akan lari darinya. Iya, karena dia tidak masuk dari pintu yang seharusnya. Ya, ingat, kaidah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Bukan berarti bahwa kita tadi harus ikuti kemauan semua orang. Ya, seorang wanita muta'akkilah yang berakal, yang memahami syariat akan mengetahui kapan ia bersikap tegas dan kapan ia haruslah bersikap lembut. Karena hikmah adalah lembut pada tempatnya dan tegas pada tempatnya. Ya, maka akhwat fillah, dia mesti untuk mencari teman yang baik, sebagaimana ia menghadiri majelis-majelis ilmu dan menyibukkan diri dengannya. Apalagi ketika dia belum ada syawagil, belum ada kesibukan. Ya. Adapun bahwa dia berharap nanti kalau sudah kan ada yang penjemputku, pengantarku, ya. Jadi dia belum ikut majelis ilmu selama ini, maka dia akan menyesal nanti ketika datang waktu tersebut. Bukan menyesal karena nikah, bukan maksudnya ya. Tapi karena apa? Waktu yang luput. Iya. Setelah menikah, ya, terhalangi dengan kehamilan. Iya. Setelah hamil, terhalangi dengan apa? Memelihara anak bayi. Ya. Belum lagi dengan kewajibannya mengurus suami dan rumah tangga dan sebagainya. Ya. Maka, ikhwan fillah, segeralah para wanita muslimah untuk menyempatkan diri mereka menghadiri majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis ilmu yang diajarkan di sana akidah yang sahihah, manhaj yang lurus, dan perkara fikih yang mengantar mereka untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, ikhlas dan mutabatu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka akhwatillah, nasihat yang terakhir tadi ini nasihat yang sangat penting, yang berharga, ya, karena begitu banyak wanita terjebak justru karena salah memilih teman. Ya, salah memilih teman tidak hanya akan menyebabkan penyesalan, tapi justru kadang membawa kepada kebinasaan. Karena penyesalan, seorang masih menyadari kesalahannya, ya. Tapi banyak orang yang karena terbawa teman tidak lagi merasa bersalah. Justru orang yang berbuat kebenaran dianggap orang yang salah. Maka orang seperti ini susah untuk diharap menyesal. Ya? Karena justru ia bangga dengan apa yang ada padanya dari kebatilan. Na'udzubillah min dzalik. Perkara yang berikutnya, ya, ingat tadi ada 9 pembahasannya. Bagaimana seorang wanita muslimah kepada rohnya, wanita muslimah terhadap dirinya, wanita muslimah terhadap kedua orang tuanya, wanita muslimah terhadap suaminya, wanita muslimah terhadap anak-anaknya,
wanita muslimah terhadap kerabat dan mahramnya, wanita muslimah terhadap tetangganya, wanita muslimah terhadap sahabat dan teman-temannya, dan yang terakhir wanita muslimah dengan masyarakatnya. Maka kita mengambil bagian yang terakhir dari pembahasan Syekh. Saya kira ada 9 pembahasan tadi, sangat banyak, itu tidak cukup ya. Namun kita wasiatkan kepada ikhwan untuk mempelajari hari ini dan didapatkan dari majlis-majlis yang kita hadiri, dengan mengaitkan perkara tersebut dengan rahmat Allah kepada wanita dan dibedakannya dalam sebagian hukum antara wanita dengan laki-laki. Ya, yang dia bukanlah bentuk diskriminasi atau bentuk mengabaikan hak-hak wanita seperti yang disangka oleh para penganjur feminisme tadi, tapi dia adalah syariat yang datang dari Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, maka perkara yang terakhir yang ke-9, ya, yaitu wanita muslimah dalam masyarakatnya. Wanita muslimah dalam masyarakatnya. Nah, perkara ini adalah juga perkara yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Ya, seperti kita tahu sekarang ini, ya, sudah beberapa waktu yang lalu sedang hangat pembicaraan seputar kiprah wanita muslimah. Ya, bagaimana wanita muslimah berkiprah? Dan mereka terkadang dengan mengatakan Islam agama yang mulia, agama yang luas dan menyeluruh, maka pastilah pula memberikan bagian bagi wanita untuk berperan dalam kehidupannya dalam masyarakat, dan itu berupa menjadi anggota dewan, ya, atau menjadi pemimpin, ya, atau baik dalam lembaga-lembaga khusus maupun lembaga secara umum, atau bentuk-bentuk pekerjaan yang lain dengan alasan bahwa itu adalah bentuk dari bentuk pemberian hak wanita untuk berkiprah dalam masyarakat. Paham ya? Ya. Dan yang aneh, sungguh aneh, bahwa perkara-perkara dan alasan tadi itu dijadikan sebagai bentuk gambaran sosok wanita muslimah ideal. Ya enggak? Tipikal wanita muslimah seperti ini. Itu apa? Wanita muslimah yang juga anggota legislatif. Ya, itu tipikal yang dimunculkan. Wanita muslimah yang juga aktif berkiprah meskipun milisi syariat. Itu tipikal yang dimunculkan. Model yang dimunculkan. Seolah-olah akhirnya tergambar itulah jati diri wanita muslimah. Maka pertanyaan yang menggugah tentu saja, apakah demikian adanya syariat menempatkan wanita dalam masyarakat? Apakah betul wanita yang seperti itu telah mendapatkan jati dirinya? Tidak, tentu saja. Kenapa? Wa ma asdaqu minallahi qila wa ma asdaqu minallahi haditha. Tidak ada yang paling benar kecuali firman Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan Allah adalah hukum yang mesti ditegakkan dan dia hukum yang paling bijaksana. Maka tanpa perlu mengajukan bukti, kita sudah yakin bahwa wanita yang seperti disebut tadi, yang menjadikan kiprahnya dalam masyarakat meskipun melanggar syariat sebagai bukti jati dirinya, adalah wanita yang keliru, yang salah, ya. Karena sesungguhnya syariat tidak mungkin sekali lagi mengkebiri atau mengabaikan wanita begitu saja. Telah disebutkan bagaimana besarnya kedudukan wanita dalam Islam dan bagaimana peranan yang diberikan Islam pada wanita, yang dia peranan yang tidak bisa dibandingkan dengan peranan apapun. Itu disebutkan tadi oleh Syekh Ashraf Abdul Maqsud bahwa wanita adalah sani'atur rijal. Dia adalah pencipta atau yang mewujudkan adanya tokoh-tokoh, ya, wa murabbitul ajyal, yang dia adalah pendiri dan pembina generasi. Ya. Seorang wanita dengan mendidik anaknya dengan baik, itu bukan hanya mendidik anak itu saja, tidak.
tapi ia juga telah mendidik masyarakat seluruhnya. Karena anaknya suatu ketika menjadi orang yang berinteraksi dengan masyarakat, maka dia pun akan berbuat seperti apa yang telah diajarkan kepadanya oleh orang tuanya. Faham ya? Dan kita mengetahui kalimat yang syair yang tersebar seperti pepatah dan ya kalimat idiom ya, bahwa apa? At-ta'allum fi as-sighar kan-naqsh fil hajar. Ya. Mengajarkan atau pendidikan, pembinaan pada masa kecil itu seperti mengukir pada sebuah batu. Apakah akan hilang? Tidak. Susah untuk hilangnya. Dia akan mengendap dan tertahan. Ya, betapa banyak ya orang-orang yang sukses itu ternyata dimulai dari keluarga yang bahagia, keluarga yang menjalankan apa yang menjadi tuntunan dan aturan syariat. Nah, kalau begitu, peranan yang hakiki bagi wanita muslimah dalam masyarakatnya sebenarnya telah digariskan dengan penggarisan yang begitu jelas, gamblang dan lugas. Maka Syekh Muhammad bin Ali Al-Hashimi dalam Syakhsiyah Mar'ah Muslimah, dalam pribadi jati diri dan muslimah, menyebutkan di antara bentuk sikap wanita muslimah dalam masyarakatnya di mana syariat telah memberikan peran itu bagi mereka. Yang pertama, kata beliau, adalah husnul khuluq atau hasanatul khuluq. Wanita muslimah haruslah akhlaknya baik, ya, karena dengan akhlak yang baik dia pun bisa berinteraksi dengan masyarakat di sekelilingnya, ya. Dan wanita yang akhlaknya kasar, jelek, ya, maka tentu saja akan lari darinya orang terdekat darinya, ya, apalagi orang yang jauh. Bagaimana mungkin ia bisa menarik simpati tetangganya kalau suaminya saja siang malam berdoa, ya Allah, ya, gantikanlah saya istri yang lebih baik. Ya. Bagaimana mungkin dia bisa berbuat memberikan kebaikan kepada tetangganya, ya? Kalau katanya seperti ini, ya. Maka akhlak yang mulia pada wanita adalah perkara yang penting. Modal dasarnya adalah akhlak. Ya. Dan Islam, ikhwani fiddin, tidaklah datang kecuali semakin menghiasi akhlak yang mulia. Karena Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Ya. Jadi wanita yang memiliki akhlak pada dasarnya yang baik, tentu saja wajib bagi mereka untuk memelihara akhlak tersebut dan semakin menghiasinya dengan tuntunan-tuntunan syariat, Al-Quran dan Sunnah. Dia hiasi itu, ya. Dia jadikan ibadahnya kepada Allah dan perkara-perkara yang diperintahkan Allah kepadanya dalam muamalahnya dengan manusia sebagai penuntun dia dalam bermuamalah dengan manusia, ya. Bukan apa kata orang, apa yang bagus menurut adat, apa yang mungkin diterima secara konsensus, bukan. Jadi bukanlah dia berbuat seperti apa mau orang, ya, seperti banyak yang terjadi dengan kaum wanita yang ingin menampilkan dirinya sebagai tokoh, ya. Maka dalam rangka menjadi tokoh, ia pun akan berbuat seperti orang yang diwakilinya, ya. Karena dia membela hak-hak rakyat miskin, maka ia berpenampilan seperti fakir miskin, ya, dan berbaur bersama mereka tanpa batasan syariat, ya. Demikian seterusnya yang terjadi dalam masyarakat. Nah, ini bukanlah bentuk yang diinginkan dalam syariat, ya.
Lihatlah bagaimana Rasulullah menyebutkan tentang keadaan dirinya. Setelah beliau menyebutkan apa yang menjadi keharusan bagi setiap muslim. Akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ahsanuhum khuluqa. Wa khairukum, dan sebaik-baik kalian, khairukum li ahli. Orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Ya. 3 perkara penting yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang intinya pada 2 permasalahan. Apa itu? Bahwa iman berbanding lurus dengan akhlak. Ya. Akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Maka penting bagi seorang mukmin untuk memperbaiki akhlaknya. Senantiasa memperbaiki dan mengoreksi. Jangan dia mengatakan, ya, saya mau tampil apa adanya. Ya, dalam bahasa sekarang apa istilahnya? Hah? Semau gue. Ya, ada lagi istilahnya apa? Jadi yang istilah anak modern sekarang, anak cuek gitu. Apa? Gue banget katanya. Ya, gue banget katanya. Ya, pokoknya saya sama seperti ini. Mau puji, ya. Terserah saya, inilah saya apa adanya. Ya. Terkadang dia bungkus dengan percaya diri atau yang lainnya. Paham ya? Tapi yang jadi kebatilan. Sehingga seseorang tidak lagi mengoreksi akhlaknya. Pokoknya semua yang ia kerjakan sudah seperti ini. Orang harus terima. Ya kan? Maka orang seperti ini tidak akan mungkin untuk bisa ditarbiyah dengan baik. Kecuali Allah menginginkan baginya kebaikan. Ya? Orang seperti ini akan mengukur orang dengan kacamatanya. Dan tidak mau orang lain pakai kacamata. Ya, karena dia juga diukur. Tidak. Dialah pengukur satu-satunya. Na'udzubillah min dzalik. Maka jika seperti ini adanya, maka orang itu akan jauh dari iman. Ketika akhlaknya rusak dan bobrok, namun ia tetap saja percaya diri. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu pertama. Akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang kedua apa? Khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik dengan keluarganya. Bagaimana ia berperilaku kepada istrinya, kepada anak-anaknya, itulah dirinya. Kenapa? Sebab kalau dia kasar kepada anak dan istrinya, maka sulit dibayangkan bahwa dia pun akan bisa bersikap lembut kepada orang lain. Kecuali jika dia khawatir pada orang lain apa yang tidak dia khawatirkan pada keluarganya. Nah, ini saya sebutkan kenapa? Mungkin ada yang bilang, tapi Ustaz, ada juga orang yang sama keluarganya jahat sekali, ya, tapi sama orang lain bagus sekali, ya. Kalau tamunya datang, ada sahabatnya datang, mari, ya, dihormati, ya. Tapi kalau pergi, ya, maka istrinya dicampak, ya, di tempat sarang pukulan, ya. Paham ya? Karena ini terjadi kok, Ustaz, begitu. Orang-orang seperti ini, ketahuilah, orang ini berbuat seperti itu, tapi ketika dia menyambut tamunya, ketika ia berbuat baik kepada temannya, itu bukan lillahi ta'ala. Paham? Kenapa? Dia berbuat karena khawatir diomongi. Dan bahwa orang yang datang kepadanya tadi boleh jadi punya kedudukan, ya, apalagi kalau bosnya yang datang, ya, pasti akan segan. Tapi kalau istri, anak, dibawa, tidak dihitung, ya, maka dia akan berbuat semena-mena. Seorang ketika memandang orang lain rendah darinya, maka dia lebih cenderung untuk berbuat semena-mena, ya kan? Beda kalau orang itu dianggap sederajat dengan dia, apalagi lebih tinggi, dia akan santun, dia akan takut. Maka apa yang ada pada santunnya orang tadi kepada orang lain, baik sama masyarakat,
tapi keluarganya hancur-hancuran. Ya? Tidak lain karena ketidakikhlasannya justru. Paham ya? Dia tidak ikhlas justru. Karena pada orang yang sangat dekat dengannya, yang seharusnya merasakan kebaikannya, justru ia abaikan. Tapi apalagi kepada orang lain, pasti akan semakin dia abaikan. Cuman karena dia segan, takut, nanti diomongi, nanti dibicarakan, maka ia pun berbuat kebalikan. Na'udzubillahi min dzalik. Dua musibah yang ia dapatkan. Ya kan? Karena sebenarnya dia pun ingin berbuat seperti itu pada orang lain. Cuman yang ketiga dia menampakkan kebaikannya hanya karena takut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasulullah ingatkan, wa khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di antara kalian orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan akulah kata Rasulullah SAW yang paling baik kepada keluargaku. Nasallallahu salamah, kita mohon kepada Allah ampunan. Ya, atas apa yang ada pada kita dari kelalaian, ya, apa yang ada pada kita dari kehilafan, akan apa yang menjadi kewajiban kita dalam kehidupan kita. Maka ikhwani fiddin, ya, akhlak modal utama. Baik. Lalu kalau sudah ada akhlak pada seorang wanita muslimah, maka perkara kedua yang mesti dia miliki adalah kejujuran. Kejujuran, seperti kata Syekh, shadiqatun. Dia hendaklah seorang wanita yang jujur. Ya. Jujur terhadap manusia seluruhnya. Karena ia telah mendapatkan tarbiyah Islam, tarbiyah Islamiyah. Ia telah mendapatkan mabadi Islam, dasar-dasar Islam. Ya. Dan mengetahui bahwasanya kejujuran adalah modal terbesar bagi seseorang dalam hubungannya dengan masyarakat. Demikian pula dalam hubungannya dengan dirinya sendiri. Orang munafik, na'udzubillahi min dzalik, menjadi munafik karena apa? Tidak jujur dengan dirinya. Maka tidak berguna akhirnya. Meskipun dia menampakkan ketaatan, na'udzubillahi min dzalik. Seorang penjual yang jujur, ya, bagaimana tanggapan para pembeli kepadanya? Pastilah orang akan senang, ya, pasti orang akan tenang. Mereka akan mencari dia, meskipun di tempat lain banyak pembeli, banyak penjual yang sama produknya, ya, tapi dicari kenapa? Orangnya jujur, ya enggak? Kenapa? Ternyata jujur di antara faktor yang meraih datangnya simpati. Ya, membangun rasa kepercayaan. Ingatlah sabda Abdullah bin Umar dari Bukhari Muslim. Ya, ketika beliau bersabda, "Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa." Dua orang yang transaksi jual beli dalam keadaan boleh memilih mau lanjutkan ataupun membatalkan jual beli itu, ma lam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Jika keduanya jujur dan menjelaskan barang itu apa adanya, maka akan Allah berikan berkah dalam perdagangan mereka berdua. Wa in katama wa katama. Jika keduanya berdusta dan menutupi aib atau harga yang seharusnya, muhiqa barakatu bai'ihima, maka Allah akan hapuskan barokah dari penjualan mereka. Ini jual beli, dan jual beli di antara perkara yang sangat diinginkan oleh seseorang keuntungan, ya kan? Tidak ada orang berjual ingin rugi. Ya, ada? Tidak ada. Ya, semua orang berjual pasti ingin untung. Ya, tapi ketahuilah, untung tidak hanya ditentukan dengan kepandaian menawar atau kepandaian apa? Berpromosi, ya, beriklan, tidak. Tapi di antara faktor penentu akan larisnya barang dan yang paling penting barokah dari perdagangan adalah apa? Kejujuran. Ketika seorang bertransaksi. Sayang sungguh disayang untuk keadaan masyarakat sekarang ini.
untuk jual beli, khususnya menggunakan takaran dan timbangan, ya. Kelalaian umat Islam begitu besar, ya kan? Sampai ada timbangan jengki atau ya ada timbangan literan orang takalar orang takalar jadi korban ini, afwan ya. Literan orang takalar sama orang atau orang apa lagi ya? Yang jelas tidak benar. Ukuran asal dibuat. Nah, ini masalah yang sebenarnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Jual beli transaksi kan? Tidak ada seorang pun pembeli yang mau ditipu. Beli 3 kilo langsat, ditimbang cuma 1,5 kilo. Tidak ada yang mau, ya kan? Dan jika dibiarkan hal ini, ikhwan fillah, apa yang terjadi? Kejujuran akan diangkat dari masyarakat. Dusta menjadi kebiasaan. Jika begini keadaannya, adalah pantas jika Allah menurunkan teguran dan peringatan. Ya? Maka jika seseorang ingin mengangkat bala dari dirinya, ingin mengangkat musibah dari masyarakatnya, dia hendaknya memperhatikan perkara seperti ini. Mungkin sudah saatnya, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada penguasa kita untuk mengadakan perbaikan dalam masalah ukuran dan timbangan. Ya, belum temukan di sini, belum ada usaha untuk itu. Ya, maka perlu kita untuk memberikan dukungan kepada pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan metode dagang yang Islami. Timbangannya diperbaiki. Ada pejabat tera yang mentera ulang timbangan, ya kan? Tapi akan berjalan sesuai fungsinya, ternyata masih banyak kelalaian. Ya. Coba seandainya disortir setiap literan, setiap timbangan, ya, diperiksa secara acak dan diukur apakah sudah atau tidak, maka pasti akan ada perubahan dalam sisi masyarakat. Karena yang terjadi ketika soal wah ini timbangannya timbangan apa nih Pak? Timbangan takalar atau timbangan jekong? Ya, dia bilang tidak asli timbangannya. Tidak Pak, dicoba saja. Saya juga dulu belinya begitu Pak. Ya, maka dilemparkan batu ke orang lain. Ya. Ya, maka selalu dia jadikan korban orang lain. Mencari akarnya susah itu. Tapi sebenarnya memperbaikinya mudah. Ya, selama kita jujur dan berusaha semaksimal mungkin berbuat kebaikan itu. Minimal misalnya pemerintah kita, semoga itu dimudahkan oleh Allah SWT, memberikan penghargaan misalnya. Ya. Atau ada stiker khusus. Ya. Meskipun juga hati-hati dari riya ya. Pedagang jujur. Ya. Atau minimal timbangannya, timbangan bagus, ya, pengganti tera. Gitu. Kira-kira gimana? Orang akan lihat, ya. Masuk pasar ada tulisan di situ timbangan jujur. Wah, bagus ini. Ya. Ya. Binaan remaja masjid misalnya, ya. Ya. Kenapa? Membangun kepercayaan dan sekaligus menyindir yang lain untuk minimal malu kepada masyarakat jika ia juga tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa perbuatannya adalah satu bentuk kecurangan. Ini perkara dasar ini, perkara jual beli transaksi kan? Tapi ingat, orang bilang apa hubungannya antara jual beli timbangan-timbangan tadi dengan wanita muslimah? Jadi dirinya apa? Ya? Kaitannya adalah bahwa dari tidak dihargainya kejujuran dan serbiasanya kedustaan di tengah masyarakat. Orang kalau tidak bisa berdusta, tidak bisa jadi wakil rakyat. Ya, harus pandai berkelit, pandai bicara. Na'udzubillah min dzalik. Maka wanita muslimah hendaknya jujur, ya. Jujur akan dirinya dan jujur terhadap masyarakat. Kemudian tentunya kejujuran saja tidak bermanfaat jika kemudian ia tidak memiliki jiwa yang senantiasa ingin memberikan nasihat. Ya. Syekh menyebutkan di antara perkara yang penting bagi wanita terhadap masyarakatnya adalah nasihatun. Dia senantiasa memberikan nasihat pada masyarakatnya, ya, pada suaminya, ya, atau pada anak-anaknya, apalagi. Bahkan sekalipun itu kepada bapak dan ibu mertuanya. Wah, kalau ini repot ini, ya. Kalau suami saja masih mikir Ustaz,
apalagi bapak mertua. Ya. Tapi ketahuilah, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Ya. Dan bahwa nasihat adalah perkara berharga yang berada pada umat Islam yang selama dijalankan, selama itu kebaikan masih ada pada umat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya? Maka seorang wanita muslimah hendaknya menjaga perkara ini. Ada kejadian yang berharga ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah suatu ketika berjalan bersama seorang sahabatnya yang lain. Di tengah perjalanan ia bertemu seorang wanita. Ya? Lalu berkatalah wanita tersebut, "Ya Umar, wahai Umar, ingatkah engkau dahulu ketika engkau bersama keluargamu orang-orang Quraisy, engkau bermain-main di tanah?" Masih kecil maksudnya ya. Kata Maria, "Saya ingat waktu itu." Maka perhatikanlah wahai Umar, apa yang sekarang menjadi tanggung jawabmu, bahwa engkau menjadi pemimpin untuk memperhatikan rakyatmu. Berkata Umar, iya. Kemudian berlalu wanita tersebut. Wanita yang tidak menarik perhatian, wanita yang biasa ini. Maka berkata sahabat Umar bin Khattab, "Wahai Umar, aku lihat engkau mengatakan pada wanita tersebut iya. Ya? Dan engkau tunduk dan segan kepadanya, hormat kepadanya." Dan kita tahu pada Umar bin Khattab yang beliau adalah orang yang sangat wibawa ya. Sampai syaitan saja beralih jalan dan menyingkir jika Umar lewat. Subhanallah. Namun seorang wanita berbicara kepadanya. Maka sahabatnya bertanya, siapa orang perempuan ini? Siapa wanita ini? Berkatalah Umar bin Khattab, "Wahai anak muda, mengapa saya tidak diam dan mendengarkan terhadap seorang wanita yang Allah fawqa sab'a samawatihi, di atas langit yang ketujuh, mendengar ucapannya? Bukankah Umar lebih berhak untuk mendengarkan ucapannya?" Siapa dia? Khawlah. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qad sami'a qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurukum." Ya. Khawlah ini sahabiyah jalilah, didengarkan pengaduannya kepada Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berbisik-bisik, kata Aisyah dalam hadisnya, "Sesungguhnya aku di ujung rumah, tidak aku dengarkan ketika seorang wanita berbisik-bisik kepada Rasulullah. Bisik-bisik saja. Padahal dia satu ruangan, tapi dia di sudut, nggak dengar apa-apa. Tapi Allah di atas langit yang ketujuh mendengar ucapan wanita tersebut dan mengumumkan hukum kepadanya, ya kan? Tentang apa itu? Anti ka dhahri ummi, ya, zihar, masalah zihar. Allah turunkan ayatnya tentang hal itu. Ya? Maka kata Umar bin Khattab, bukankah saya ini pantas untuk mendengarkan ucapannya? Subhanallah. Lihatlah wanita yang memberikan nasihat lillahi ta'ala. Tidak melihat itu Umar bin Khattab bahwa dia adalah khalifah, dia ingatkan, dia berikan nasihat untuk memegang amanah dengan baik. Ya? Maka di antara contoh perkara ini, ikhwan dan akhwat fillah, dan dengan itu kita tutup pembahasan kita akan pengajian jati diri wanita muslimah. Yang ingin kita ingatkan senantiasa adalah bahwa jati diri wanita muslimah adalah perkara yang telah ditetapkan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya terangkum dan terkumpul dalam kesempurnaan syariat dan keluasannya. Manapun dari bahagian syariat yang dikerjakan oleh wanita, sesungguhnya ia telah berusaha untuk meraih kembali jati dirinya dan mendapatkan kemuliaannya. Hanyalah kemudian ia melalaikan hal itu berdasarkan tingkat kelalaiannya
dari menjalankan tuntunan syariat tersebut. Ya, semoga Allah memberikan kekuatan kepada mereka dan kepada kita seluruhnya untuk saling kuat menguatkan dalam kebaikan, membantu dalam ketaatan dan nasihat-nasihat dalam atas kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Maka ikhwan akhwat fillah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin untuk kita isi waktu kita dengan pembahasan pertanyaan tersebut sampai menunggu datangnya waktu asar insyaallah. Pertanyaan yang pertama, apakah tindakan ikhwah atau akhwat benar saat menelpon tapi ternyata diangkat oleh lawan jenis yang sudah dewasa, maka tanpa penyebutan nama atau salam, telepon dan HP-nya langsung ditutup? Ya, ini mungkin pertanyaan, namun kayaknya teguran. Ya, karena kalau kita ketahui seorang yang menelpon tentunya dia menginginkan sesuatu, dan bagi yang mengangkatnya dia siap untuk menerima sesuatu. Sekarang tidak diangkat. Kalau diangkat, maka dalam keadaan seperti ini hendaknya dia bertanya atau menyampaikan hajatnya, ya, dan menyebutkan siapa namanya itu, ya, seperti seorang yang menutup pintu dan salam. Maka Rasulullah ketika datang seorang seperti ini dan bertanya, man, siapa itu? Maka dia tidak menjawab siapa namanya. Ana, saya ini. Ya? Maka Rasulullah mengatakan, ana. Ka'annahu khariha dzalik. Saya. Seolah beliau tidak senang dengan perkataan tersebut. Ya? Saya siapa? Ya? Untuk nanti diketahui, oh si fulan, dia mencari si fulan. Ya? Perkara dia wanita, itu bukanlah penghalang untuk menyampaikan identitasnya, ya, menyampaikan jati dirinya. Ya. Jadi perbuatan mematikan telepon seperti ini atau menelpon tidak menyebutkan nama atau setelah salam telepon langsung ditutup, sejauh yang akan ketahui dia keliru. Nah, ada fatwa dari para ulama yang mengingatkan tentang bahaya mukalamah hatifiyah, bahaya yang terdapat pada bentuk telepon antara lawan jenis, karena dia meskipun bukan khalwat, ya, karena berpisah badan, ya, tapi dia bentuk mafsadahnya mirip dengan khalwat. Kenapa? Karena yang mendengarkan di antara mereka hanyalah yang pegang telepon antara mereka berdua. Maka apa yang ia lakukan? Di sana membujuk rayu, di sini gombal-gombal, tidak ada yang dengar kecuali mereka berdua. Paham ya? Maka jadi antara perkara yang membahayakan, ya, kehormatan seorang wanita dan membuang rasa malu seorang laki-laki. Maka jangan kemudian seseorang ketika menelpon yang dicari laki-laki ternyata yang angkat perempuan, terus tanya bagaimana namanya, bayi-bayimu, ya, mencari jalan untuk berbicara terus, ya. Tidak, tentu saja. Kalau tidak ada ya tutup, ya. Kalau begitu salam saja sama bapak, ya. Bahwa ada pesan dari ikhwah ini, paham ya? Begitu, ya. Tidak juga langsung begitu sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perempuan tutup, ya. Tidak juga, ya. Apa hanya kirim salam lewat telepon terus tutup, gitu, ya? Kan tidak tentunya. Pasti ada perlunya. Apa perlunya? Enggak ketahuan. Nanti suaminya datang, Pak, tadi ada orang titip salam. Ya, iya, selesai. Siapa? Tuh yang salam dia cuma salam kok sebentar tutup lagi. Ya titip salam kan namanya. Kalau ada hajat sampaikan. Ini dari ikhwah kampus dan tujuan, gitu, ya. Maka bagus, ya. Jadi sampaikan hajatnya, tidak mengapa. Tapi jangan sampai memperluas-luas masalah tersebut. Syekh Ibnu Utsaimin punya fatwa tentang masalah bahaya yang timbul dari mukalamah hatifiyah seperti ini, juga Syekh Shalih bin Fauzan. Ya. Bagaimana batasan syariat terhadap kita dalam menuntut ilmu dunia seperti kuliah? Ya. Nah, batasan syariat dalam menuntut ilmu dunia, saya kira kita mau tahu tentang perkara ilmu yang mana yang wajib dituntut, ya. Bahwa ilmu agama adalah perkara yang penting, dan ilmu agama tidak semua juga wajib, ya. Di antara ilmu agama ada yang fardu kifayah dan ada bahkan yang fardu ain, yaitu yang tidak tegak agama kecuali dengan mengetahuinya. Ya. Dan ilmu dunia adalah ilmu yang secara tabi'i manusia pasti akan mempelajarinya. Kenapa?
Karena dalam rangka memperbaiki keadaannya, ya, memudahkan kehidupan, perkara yang pasti gitu. Nah, tinggal sekarang adalah bagaimana pelaksanaan perkara tersebut. Jika dia dikerjakan dalam bentuk-bentuk yang menyelisih syar'i, maka hukumnya adalah bertentangan dengan syariat. Paham ya? Itu saja. Ada masalah untuk ilmu dunia. Seperti yang disebutkan tadi bahwa manusia pastilah membutuhkan perkara ilmu dunia dalam kehidupannya. Ya, seorang wanita butuh cara memasak, ya kan? Jangan juga seorang wanita thalabatul ilmi menyibukkan dengan masalah ilmu tapi lupa untuk mengasah keterampilannya masak. Maka tidak mengapa di antara daurah akhwat ada perlombaan masak, tidak apa-apa. Ya kan? Dalam rangka melatih kepandaian memasak gitu. Khususnya kepandaian bukan sekedar buat pizza, spaghetti dan sebagainya, bukan itu yang penting. Bagaimana menyulap makanan harian, ya, supaya menjadi bentuk yang baru, memikat untuk dimakan lagi, ya kan? Kan begitu, itu kan penting, ya. Mensiasati, ya. Tidak semua orang punya hobi seperti itu, punya kemampuan seperti itu. Tapi melatihnya adalah kebaikan. Melatihnya adalah kebaikan. Bahagia dari cara memudahkan kehidupannya dalam melaksanakan kewajibannya. Ya, maka sekali lagi kita sebut tadi bahwa tentang menuntut ilmu dunia perkara yang pastilah diinginkan oleh setiap orang untuk memperbaiki kehidupannya. Tapi ingat, sekarang terpulang kepada bentuk cara ia mendapatkannya, cara ia menuntutnya. Jika bertentangan dengan syariat, dengan bentuk-bentuk yang menyelisih syariat, maka berarti terlarang. Ya, maka ada namanya bentuk maksiat. Tergantung kadar maksiat atau penyelisihan yang terjadi. Nasallallahu salamah. Kedua, bolehkah seorang wanita mencari nafkah bagi keluarganya sebagai bentuk emansipasi wanita zaman ini? Yang tergantung tadi mencari nafkah bagi keluarganya itu kewajiban dari suami tentu saja. Jika suami lalai, boleh bagi sang istri untuk maka seharusnya sang istri untuk mengadukan permasalahannya, menyampaikan hal itu kepada pihak-pihak yang bisa memberikan nasihat kepada sang suami tersebut. Paham ya? Apakah dari orang tuanya atau keluarganya dan sebagainya. Karena itu kewajiban dari seorang suami terhadap keluarganya. Kata Rasulullah Abdullah bin Umar, "Kafa bil mar'i athiman ayyudayya man yamunu." Cukuplah dosa bagi seseorang ia melalaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi tidak boleh. Nah, kalau ternyata tetap tidak bisa juga, maka wanita boleh untuk menafkahi atau dengan kata lain bersedekah kepada suaminya. Jika suaminya tidak mampu dan ternyata istrinya berkecukupan, maka tidak mengapa. Bahkan ada bentuk kebaikan ketika ia bersedekah kepada suami. Apa yang suami telah berusaha semaksimal mungkin, namun belum terbuka baginya jalan kemudahan untuk mendapatkan rezeki. Paham ya? Ya, bukan karena malas, bukan. Dia telah berusaha, tapi tidak semua orang memiliki keterampilan dan tidak setiap orang mendapatkan apa yang sesuai dengan keterampilannya. Ya, maka dalam hal ini adalah usaha yang baik ketika dia bersedekah kepada suaminya. Adapun ia bekerja atau mendapatkan nafkah dari pekerjaannya, maka dia juga perkara yang tidak dilarang tentu saja, selama tidak melalaikan kewajibannya. Dan banyak bentuk aktivitas dalam bentuk memperkuat ekonomi gitu, ya, yang dilakukan oleh wanita dalam rumahnya misalnya, ya, ataupun dia boleh untuk berkiprah, ya, di luar rumahnya dalam batasan yang dibolehkan oleh syariat, seperti di tengah-tengah kaum wanita, ya, termasuk misalnya menjadi mudirah misalnya, ya, jadi kepala sekolah, ya, atau guru, tidak ada masalah, ya, tapi jangan melalaikan kewajiban yang asalnya, ya. Dan bahwa jika dia telah bekerja untuk itu, memperkuat ekonomi keluarganya, ya, atau mencukupi kebutuhannya, tidak boleh bagi suami untuk mengambil harta tersebut dengan alasan dia kan istriku. Ya, paham ya? Seperti yang terjadi pada sebagian masyarakat, ya, masyarakat Romawi atau masyarakat India, di mana wanita dijadikan sebagai sapi perah. Ya, bahwa wanita yang bekerja, setelah itu uangnya diambil oleh laki-laki. Maka suaminya sibuk menghabiskan uang itu, sementara sang wanita banting tulang mendapatkan uang.
ya maka ini tidak benar. Apa yang didapatkan dari gajinya misalnya, rawatib syahri yang didapatkan itu hak wanita. Dia gunakan menurut kemampuannya atau keinginannya, bukan milik suami. Ya, karena tahu kan nyonyaku gitu. Tidak, paham ya? Dia adalah milik sang istri tersebut. Tapi kalau dia sedekahkan kepada suaminya, ya, dia membantu untuk membagikan keluarganya, maka baginya pahala kebaikan, pahala sedekah dan pahala silah, menyambung silaturahmi. Bagaimana penjelasan tentang hukum cadar dan perbedaan pendapat di kalangan ulama? Ya, sekian masyhur banyak masalah tentang hukum cadar dan perbedaan pendapat dengan para ulama tentang wajib tidaknya, dan tentu saja yang mengatakan tidak wajib pun telah bersepakat dengan yang mewajibkan bahwa menutup wajah itu adalah afdal, ya kan? Lebih bagus, ya. Sehingga perkara ini adalah perkara yang sebenarnya jelas, ya, tentang kewajiban untuk menjaga aurat, ya, dan kewajiban untuk menjaga diri untuk tidak memamerkan aurat yang terlarang. Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah taala menyebutkan dalam risalahnya bahwa masalah cadar itu sendiri, kata beliau, meskipun jadi perkara yang diperselisihkan, beliau mengatakan minal ikhtilafil ladzi la yanbaghi izharuhu. Dia di antara perkara yang diperselisihkan yang tidak pantas untuk digembar-gemborkan. Kenapa? Karena terkadang apa yang diinginkan dari penjelasan secara fikih itu berbalik dampaknya. Itu apa? Menjadi bentuk untuk mencari-cari jalan. Nah, kalau soal fikih sebenarnya boleh saja, ya. Dan masalah yang diperselisihkan boleh dibahas dalam rangka membangun suasana ilmiah dan semangat untuk mengikuti yang hak. Paham ya? Boleh, jangan dikebiri, ya, mengangkat masalah khilaf itu perkara yang dibolehkan. Atau tidak sampai mengangkat pada bentuk syahna, kebencian, permusuhan, paham ya? Tetapi terkadang apa yang diinginkan ini terbalik, berdampak negatif. Jadi yang dikhawatirkan apa itu? Yaitu menjadi beraninya sebahagian wanita untuk menampakkan wajahnya, atau menjadikannya dalih dan alasan untuk menyebarkan fitnah dengan kecantikannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat bahwa semua ulama sepakat tentang keutamaan memakai cadar. Dan kalau tidak ada hadis kecuali hadis Ibnu Umar, Sahih riwayat Bukhari, tentang larangan wanita yang melaksanakan ibadah haji berpakaian ihram untuk menggunakan cadar dan kaos tangan, sungguh ini sudah cukup untuk menunjukkan kepada kita bahwa asal cadar dan memakai kaos tangan adalah perkara yang masyhur di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena itu dilarang untuk memakai cadar dan niqab dan kafazain, kaos tangan. Dengan mengingat bahwa ada khilaf di antara para ulama tentang apakah hadisnya marfu kepada Nabi SAW atau seperti pendapat sebagian ulama bahwa dia mauquf kepada Ibnu Umar. Larangan untuk memakai cadar dan kaos tangan itu adalah pendapat Ibnu Umar, seperti dijelaskan oleh Syekh Mustafa Alawi dalam kitab Jami' Ahkamin Nisa Kitabul Hajj. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya kira yang penting kita galakkan, kita semangatkan kaum wanita muslimah untuk memakai jilbab dan untuk menjaga kesucian dirinya dengan mengambil yang paling utama. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Hujan yang bagaimana menjadi uzur untuk menghadiri salat berjamaah bagi laki-laki, untuk tidak menghadiri salat berjamaah bagi laki-laki. Ini masalah salat, afwan. Mungkin kesempatan yang lain. Apakah boleh bagi wanita keluar ke jalan demonstrasi dengan alasan sebagai salah satu metode dakwah amar ma'ruf nahi munkar? Tentu tidak boleh. Demonstrasi untuk laki-laki saja terlarang, apalagi untuk perempuan. Dan demonstrasi menuntut wanita untuk menampilkan dirinya, ya, buruz, ya, untuk tampil menampakkan dirinya.
Dan telah kita ketahui bahwa wanita diperintahkan oleh Allah, waqarna fi buyutikunna, dan berdiamlah kalian di rumah, ya. Maka tidak ada alasan yang benar untuk membolehkan wanita demonstrasi amar ma'ruf nahi mungkar katanya. Apalagi kalau tujuannya yang hakiki hanya untuk latihan. Paham ya? Eksebisi. Ya, kita latihan ini bagaimana mengangkatkan pendapat di hadapan umum, ya. Meningkatkan semangat wanita dalam membela kebenaran dan sebagainya. Hanya latihan saja, ya. Karena perempuan ketika berhadapan dengan polisi, apa yang terjadi? Betul polisinya mundur, tapi malu. Lebih punya rasa malu polisinya daripada perempuannya, gitu. Ya, subhanallah. Maka ini tidak benar ya. Dan mungkin dalam pembahasan Ustaz Azhari Hafizahullah Ta'ala bisa dibahas lebih rinci atau ditanyakan kepada beliau tentang perkara ini. Ya, bolehkah seorang wanita muslim mengikuti arisan RT? Ya, arisan. Tadi kita singgung arisan ini, ya. Baik. Nah, tentang arisan ada khilaf di antara para ulama. Jum'iyah ada khilaf di antara para ulama. Ya. Masyhur di kalangan para ulama seperti Syekh Saleh bin Fauzan itu mengharamkan Jum'iyah. Dia mengharamkan. Arisan dilarang. Ya. Namun Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala membolehkannya, ya. Dan ini yang rajih dalam pembahasan ini tentang masalah qimar, undian, bahwa tidak semua qimar atau undian itu terlarang, ya. Adapun mazhab Abu Hanifah semua qimar terlarang. Namun yang rajih dari mazhab para ulama itu mazhab jumhur, bahwa tidak semua qimar atau undian adalah terlarang. Yang terlarang adalah maka fihi ihtimalu qarin aw ghanim. Apa yang ada padanya ihtimal kemungkinan untung atau rugi. Adapun kalau kemungkinannya untung atau selamat, tidak kerugian. Apa ya kalau untung sekali atau untung sedikit, ya, maka dibolehkan, tidak ada masalah. Qimar seperti ini tidak ada terlarang. Maka arisan RT ini wallahu a'lam yang kami ketahui lebih dekat kepada pendapat yang bukan bolehnya arisan, ya. Tapi perlu diingatkan dari apa yang ada pada bentuk arisan itu dari perkara-perkara yang terlarang, dari ghibah, namimah dan sebagainya, ya. Perlu seorang wanita muslimah untuk bersikap seperti jati dirinya wanita muslimah dalam masyarakat seperti ini, ya. Tidak ikut arus, ya. Ya, tidak kemudian justru memperparah, ya. Memperparah gitu. Kenapa? Karena ketika terjadi ghibah, dia sebutkan, iya tidak boleh itu, dalilnya itu. Setelah itu, iya, dalilnya ini. Jadi dia menjadi masdar referensi, rujukan untuk datangnya dalil bagi ghibah yang terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka ini bukan murajaah namanya, bukan pula mudzakarah ini, tapi justru, ya, sa'yu fil fitnah dan namimah, bahkan mengadu domba. Meskipun dia tidak menyadarinya. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana hukumnya melubangi telinga untuk anting-anting anak-anak? Ini juga masalah fikih, ya. Masalah melubangi, Ibnul Jauzi tidak membolehkan, mengatakan dari bentuk muslah, bentuk mencincang yang terlarang. Namun jumhur ulama mengatakan bolehnya. Dan kalaupun dia muslah atau bentuk mencincang, tapi dia muslah yang tidaklah mengapa, karena sedikit tujuannya untuk kemudian memberikan perhiasan pada wanita, ya, perhiasan pada wanita. Sehingga dengan demikian yang rajih dari para ulama bolehnya wanita dilubangi, ya, apa dilubangi anting-antingnya untuk apa? Telinganya untuk anting-anting. Karena ini bukanlah dari bentuk muslah yang terlarang. Wallahu a'lamu bishawab. Wah, banyak rupanya. Ya. Ya, pertanyaan yang bagus ini. Apakah tidak mengapa jika kita menolak lamaran ikhwah dengan alasan ingin fokus menuntut ilmu syar'i? Nah, ya, maka ada jawaban dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang seorang wanita yang menunda nikah karena urusan dengan alasan pendidikan. Tidak dibenarkan. Karena dia mungkin untuk menuntut ilmu meskipun dalam keadaan dia
setelah menikah, mungkin terbatasi, ya. Tapi ingat bahwa yang wajib bagi mereka adalah apa yang dengannya tegak agama mereka, ya, dari masalah ibadah dan muamalah dan sebagainya. Sehingga penting bagi wanita untuk mendahulukan apa yang ada dan tidak menunda. Apalagi jika sudah ada yang lamar, gitu. Kalau belum ada yang lamar, maka dia bersabar, ya, dan terus memanfaatkan waktu yang ada dengan menuntut ilmu syar'i, ya. Jangan menunda, jangan menunggu, ya. Baik. So, ada juga wanita yang sibuk menunggu sehingga juga tidak belajar. Menunggu lamaran dan tidak belajar, gitu. Kasihan, ya. Luput dua masalah dia, luput dua keutamaan. Baik. Ya, bagaimana hukum seorang wanita yang keluar rumah tanpa muhrim dengan dalil suaminya bahwa istrinya itu mengenakan pakaian muslim disyaratkan. Ya, jadi keluar rumah tanpa mahram. Yang disyaratkan mahram ketika keluar rumah adalah ketika dia safar. Ketika dia safar. Adapun dalam keadaan tidak safar, dalam kota, maka dibolehkan wanita untuk keluar dengan hajatnya atau untuk hajatnya. Tapi tidak boleh bagi mereka keluar tanpa hajat. Ya, hanya sekedar jalan-jalan misalnya, cuci mata atau yang lainnya, tidak boleh, ya. Meskipun dibolehkan tanpa mahram, tapi ketika tujuannya seperti itu maka dia terlarang, ya. Jangan sampai wanita muslimah menjadi wanita yang sibuk kesana kemari, ya, dan paling banyak ternyata ke mall misalnya, ya. Maka ini bahaya. Ya, ini ada permintaan dari akhwat atau mungkin ikhwan ini, yang tidak tahu. Tolong nasihat Ustaz agar ikhwan atau akhwat yang mengaku sebagai ahlus sunnah salafi, tapi toh ternyata masih sering bertemu dengan yang bukan mahramnya karena alasan teman lama, atau sampai-sampai ada yang menjalin hubungan yang dilarang dalam syariat dalam kurun pacaran, ya. Maka tentu saja ini perkara yang tidak dibenarkan, ya. Seorang wanita atau seorang muslim jika dia beralasan teman lama, maka tentu saja mengapa ia tidak mengangkatkan saja teman lamanya itu, ya? Ya. Maka daripada dia menjalin hubungan yang terlarang, maka lebih baik dia melamar secara resmi, ya. Dengan itu akan tuntas permasalahan dan diharapkan ia pun bisa untuk menjaga dirinya, ya. Tidak ada perkara yang paling baik bagi dua orang yang saling cinta kecuali pernikahan tentu saja, ya. Tapi tentunya jangan sampai terjadi apa yang disebutkan ini, karena sesungguhnya apa yang datang dari keinginan tadi itu diawali dengan pelanggaran terhadap syariat biasanya, ya. Maka kita ingatkan kepada ikhwah dan kepada akhwat untuk menjaga diri mereka. Bukan berarti dilarang wanita berbicara dengan laki-laki, ya, meskipun bukan mahramnya. Tidak, dibolehkan berdasarkan hajat, sekedar hajat, ya. Adalah Rasulullah SAW, para sahabat, ya, dan para ulama salaf. Mereka berbicara, berdakwah, menyampaikan hadis, ya, menegur, mengingatkan, meluruskan wanita yang mereka temui, atau sebaliknya mereka diluruskan oleh seorang wanita, ya, menunjukkan bahwa at-takhatub wa at-takallum, berbicara dan pembicaraan sendiri pada asalnya tidak ada larangan di dalamnya jika isinya adalah kebaikan, ya. Tetapi seorang laki-laki menjaga dirinya, jangan sampai ia diperhadap oleh syaitan atau syaitan memanfaatkannya. Ketika ditanya kenapa kau bicara sama dia, dia sedang nasihati, ya. Tanya, kapan ketemu lagi? Iya, saya mengingatkan nasihat saya 3 kali sehari. Na'udzubillah min dzalik. Ini jalan untuk menuju hubungan yang tidak terpuji, ya kan? Ya. Nasihat kok 3 kali sehari gitu. Kelebihan dosis namanya itu, ya. Astagfirullah, ya. Maka tidak benar. Ini hanya hilah. Jalan dari jalan syaitan
yang digunakan untuk menjebak kita ke dalam maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Pertanyaan yang sedikit sensitif ini, apakah wajar bila istri pertama minta cerai hanya karena suami mau menikah lagi? Dan bagaimana mensikapi bila suami berlaku kasar karena merasa dihalangi untuk menikah? Pertanyaan yang bagus dari dua pihak ini, ya. Jadi istri pertama minta cerai hanya karena suami mau menikah lagi, tidak boleh. Tidak boleh dia berbuat seperti ini. Jika dia minta cerai karena suaminya ternyata tidaklah menjalankan kewajibannya dengan baik, maka harusnya dia nasihati suaminya, dia ingatkan, atau dia minta kepada orang lain yang bisa memberikan nasihat untuk mengingatkan suaminya agar melaksanakan kewajibannya gitu, ya. Kita tutup kepala majelis.